Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da ma ba'du. Kembali kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pembahasan kita berikutnya adalah al-tama'. Al-tama'. Itu pembahasan. Kalau mendengar kalimatnya, ambo yakin bisa tertangkap langsung. Apa itu? Al-tama'. Bahasa Indonesianya mirip dengan itu. Yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan rakus. Persamaannya, sinonimnya apa selain rakus? Tamak sudah, rakus sudah, lobo, alai, cango, ada cango, ya. Nah, itu secara bahasa itu maksudnya. Lalu secara istilah apa yang disebut dengan tamak, rakus? Adalah keinginan yang kuat untuk memiliki lebih dari yang dibutuhkan. Ya, aku ulang. Keinginan yang kuat untuk memiliki sesuatu lebih dari yang dibutuhkan. Memiliki sesuatu. Nah, nanti apa itu sesuatu? Nah, nanti bisa kita lihat satu-satu. Jadi ada keinginan yang kuat, dia memiliki sesuatu, tapi lebih dari yang dia butuhkan. Atau kalau didefinisikan dengan makanan, tamak itu, ya. Kalau sederhananya suku makan banyak tanpa milih waktu, tanpa pilih jenis makanan. Namanya sado talata. Apa namanya? PST. Talata santung tari. Itu nyata. Dapat istilahnya TST. Talata santuang tarwi barasia, ya. Oh lah kanyangnya ndak do cito tu. Oh lu ndape urang ndak do cito tu. Pokoknya agih tari. Kalau tiba di tamak kau Pak Ibu sekalian, ya, iku lebih wayu lu pada hewan buas. Hewan buas Pak Ibu sekalian, dia memangsa jenis sendiri. Ya, apa namanya? Animal. Kanibal, hewan makan manusia makan manusia. Itu puncaknya tuh. Ya. Baik Pak Ibu sekalian, rakus ini akan menjangkiti siapa saja dan aspeknya banyak, ya. Setidaknya Pak Ibu sekalian kecenderungan manusia itu rakus kepada 4 hal, ya. 1, tadi disebutkan makanan, rakus terhadap makanan. Dia gini nasi bungkui cie.
Nyo ingin duo. Dapat duo. Ingin 3. Pokoknya dapat 3, ingin lebih. Ya. Ya. Kaserap. Jadi pokoknya Pak Ibu sekalian, orang kalau rakus dengan makanan dia tidak akan pilih-pilih. Dia tidak peduli jenisnya apa, sumbernya dari mana. Pokoknya asa parui barisi, asa paruah ka makan. Ya. Untuk itu sih. Namanya kalau kabau asa tanduk lah. Biarlah tanduk baku bang. Kan yang baku bang. Asa lai tanduk. Apa Ibu sekalian? Jadi ada orang yang tamak soal makannya. Lah kanyang parui lah warisi parui lah pahmuah. Nyo tetap jo. Ya. Itulah kadang-kadang Pak Ibu sekalian hati-hati. Setiap ada kok le kemanggari serupa cerita sebelumnya, kalau kabangan misalnya do gotong royong le do makan. Ada ini dan itu le do makan. Ya. Rape gue di undangan rape itu aku mantan-mantan PNS, nah tahu benar. Gue di bawahnya tuh NB. Didahului makan siang. Rami peserta rape itu. Tapi cucu bodoh ada isinya itu. Lambe tibo. Nyo dua tuh. NB di bawahnya didahului makan siang dan siapkan nomor rekening Anda. Apakah kita termasuk orang yang rakus soal makanan? Tentu awak nak tahu masing-masing. Awak nak tahu awak. Apa Ibu sekalian? Tapi rakus soal makanan belum berbahaya. Artinya bahayanya hanya untuk pribadi awak surangnya. Sebab barabana lah karakus awak tentu sakanyang-kanyang parui. Ya, rakus tuh, lah kanyang, lah tasanda. Bulan puasa. Nah, itu terasa benar tuh. Tapi ada yang lebih berbahaya Pak Ibu sekalian. Rakus apa? Ada 3 yang berikutnya. Pertama, harta. Yang kedua, tahta. Yang ketiga, lagu. Kalau ibu tu tak mau menyebut Anda. Rakus terhadap harta, rakus terhadap wanita, rakus terhadap tahta. Iko kalau dipaturian, kalau tidak diantisipasi, kalau tidak hati-hati, bahayanya sangat besar. Bukan hanya untuk pribadinya, tapi bahaya untuk keluarga, bahaya untuk daerah, kota, bangsa, dan negara. Kenapa demikian Pak Ibu sekalian? Kalau tadi rakus terhadap makanan sakanyang-kanyang barui. Tapi kalau rakus yang pertama terhadap harta, ada tidak batasnya kalau rakus terhadap harta? Bilo kakanyang de arato. Dah? 100 juta gaji sebulan. Kalau rakus tidak sadang. Kalau kau contoh Pak Ji di Sawi, entahlah banyaknya. Ya, entahlah banyaknya. Ya. Harta sudah miliaran. Rumah entahlah ka di Sawi. Ya, asetnya ketika misalnya ditulis lah Bapak Ibu sekalian, aset si fulan ini. Tanah, rumah, kendaraan, uang, dolar, banyaklah. Emas murni lain sebagainya. Tapi tidak puas. Kenapa? Kalau rakus dengan hartaku memang yo bare. Kenapa anda aduhan? Namanya batas kanyangnya itu tidak ada. Kira-kira bila kanyang? Bah? Nah berhenti. Ibu sekalian, apa ujungnya dampaknya kalau sudah rakus dengan harta? Itu yang disebut tadi, akan muncullah korupsi.
Korupsi ko bahasa keretnya, bahasa awaknya maliang. Mencilok. Jadi kau dapat besok kan tak koruptor dia dia nama lain. Sama saya pencilok. Setelah ditangkap pencuri uang negara itu. Supaya nak jangan senyum-senyum juga kan. Kau nak. Kadang-kadang kalau di kampung-kampung tak tentu. Ada apa tu? Apa tu korupsi mah. Kan itu. Maling. Siapa tu? Maling uang negara, mencilok piti negara. Boleh Pak Ibu sekalian, di tengah Covid saja masih ada juga yang berani. Di tengah Covid. Ya, Pak Ibu sekalian. Awak lama rasa bantu ikut. Tak baju awali orang kadang tak boleh menggalir dari pemerintah awak Pak Ibu sekalian. Ketik-ketik kau kan. Ada juga orang dan mana itu. Ya, ini maka kalau ada bantu itu tu tak apa hukumannya. Hukumannya Pak? Tembak salah. Ya. Ini Pak Ibu sekalian. Jadi rakus terhadap harta ujungnya korupsi. Ambil atau nya nak pejabat negara, tak malah. Nak pejabat negara tak rakus dengan harta. Segala cara dihalalkan. Ya, pokoknya lai masuk, pokoknya lai dapat, apapun dilakukan. Ini rakus dengan harta. Kemudian rakus dengan wanita. Kalau rakus dengan wanita, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak? Selingkuh. Kalau selingkuh kok masih aman kok. Karena selingkuh itu apa? Selingan indah tapi keluarga masih utuh. Itu selingkuh masih aman kan? Yang tak aman apa? Apa bini cik lain masih aman juga Pak Ji? Ya. Yang tak aman itu apa? Dia melacur di mana-mana. Jadi ada namanya poligami gelap. Kalau poligami terang-terangan bahannya keceng kedua barenya, oi nur ya udah ya kawan tambuh orang rumah. Itu poligami terang-terangan. Kalau poligami diam-diam, ya, banyak macamnya. Kalau poligami lain nikahnya. Kalau yang bentuk tadi berzina di mana-mana. Ya, anang terjadi itu karena rakus. Pak Ibu sekalian. Tak sadang cie, tak sadang dua, tak sadang tiga. Batu Pak Ibu sekalian. Kalau nyopaturian lo ada apa-apa masih Nurul Amri kok, kok dipaturiannya? Cuma untungnya apa-apa kok tak rakus dengan wanita. Cie saya nak cukup. Karena pernah lo ditanya kan, Pak kok cie saya Pak? Walaupun cie tapi rasa ampe. Kau nak hebat. Nyo cie nya Pak Ji. Tapi rasanya tak raso ampe. Daripada ampe tapi raso cie. Mana nangsa? Ampe orang rumah tapi raso cie. Ko cie orang rumah raso ampe. Batu yo kameh di ibu ko. Yang salah tu. Ya? Babu. Batu. Bagus terjadi bentuk tadi. Karena inuntu tu. Karena keinginan. Ya. Harusnya apa Ibu sekalian? Kau kan anak muda sebelum menikah, buka lebar-lebar, calik. Siapa nak kapati jadi orang rumah awak? Ibu bantu itu loh, waktu dulu siapa nak kapati jadi suami awak. Tapi setelah dipilih, setelah ijab kabul, pakai kacamata kudo. Tak ada celik kiri kanan lain. Sebab kalau dicalik je kiri kanan, apa lagi dibanding lo orang rumah awak jangan lebih muda, tentu ya rakus jadinya. Nak dipakai nalah 20 tahun, 30 tahun dibanding lo yang baru tamat kuliah. Tentu ya. Allah calik orang rumah awak untuk ikut wah. Nak rancak lah 30 tahun nak pakai, lampai 10 tahun nak pakai. Akak kami je lah karancak je baru. Jadi Pak Ibu sekalian, bakok rakus orang terhadap wanita, ya, karena bentuk tadi membandingkan dengan yang tidak sebanding. Rakus. Apalagi yang bahaya yang keempat, rakus terhadap tahta jabatan.
Ada dampaknya kalau rakus di jabatan. Lahirlah yang namanya sogok. Lahirlah namanya suap. Lahirlah namanya jual beli suara. Ya, itu. Sebab kalau Bapak Ibu sekalian, kalau orang menganggap jabatan adalah amanah, maka orang tak akan berani menyogok. Untuk apa disogok? Jabatan amanah. Untuk apa dibayar? Tapi karena Bapak Ibu sekalian, karena jabatan adalah prestise, jabatan adalah prestasi. Ketika orang dapat jabatan lalu berpesta pora, syukuran, maka Bapak Ibu sekalian, maka tidak akan puas. Pertama-tama jadi PRT jadi ijolah. Setelah terpilih jadi PRT, pandai-pandainya masyarakat, sudah itu jadi Pak RW kalau di kota kadang-kadang. Setelah jadi Pak RW, minimal jadi ketua LPM di kelurahan. Setelah jadi ketua LPM kelurahan, alay. Jadi anggota dewan. Setelah anggota dewan nggak sekali dua kali di kota, di kabupaten, pindah ke provinsi. Tiba di provinsi, ya. Anan paling candu jadi jabatan babukaan pintu oto. Kau di antara kita kan umumnya punya oto, tah. Nan babukaan pintu oto ko yo sari basu kalau ndak pejabat. Nan bambauan buku mambauan map tu yo sari, ya. Nan mamacian HP awak tu yo sari kalau awak ndak pejabat. Kalau sempat lapih jabatan, kalau ndak hati-hati, akan nailah penyakit stroke. Ya, banyak Bapak Ibu sekalian. Ini hati-hati. Makanya jemaah rahimakumullah, orang kalau rakus dengan tahta, rakus dengan jabatan, rakus dengan kedudukan, menganggap itu adalah semua yang menganggap pokoknya jabatanku segalanya, maka segala cara akan dilakukan, apapun akan dilakukan. Tapi kalau orang menganggap jabatan itu amanah, biasa-biasa. Kalau dipilih jadi, tidak dipilih tidak ada masalah. Tidak ada barek-bareknya. Kok kamu bayi-bayi, mau ya tidak. Ya, kalau Pak pilih jadi, tidak Pak pilih nantilah. Bantu itu orang kalau amanah itu, jabatan itu adalah amanah. Ini Pak Ibu sekalian. Kodrat manusia, ya, memang ingin sesuatu. Itu kodrat. Tidak ada manusia kok tidak ingin harta, ingin tahta, ingin dapat wanita, ingin jabatan, lain sebagainya. Kodratnya memang seperti itu. Tapi keinginan itu harus dia namanya tuh diatur, ya, direm, tidak boleh dipalape. Kalau dipalape, kata Nabi SAW, ya, jika anak Adam itu diberi lembah berisi emas, satu lembah berisi emas, maka ia akan meminta 2 lembah lagi, dan mulutnya tidak akan penuh kecuali dengan tanah. Ini tidak berhenti, bilonya berhenti lah kalau mulutnya lah penuh jo tanah. Kalau lah penuh jo tanah, apa maknanya? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Karena mengejar dunia ini, mengejar harta, mengejar tahta, mengejar wanita, mengejar segala kesenangan dunia lainnya, dia lupa akhirat. Ketika maut sudah datang menjemput, barulah kita tersadar. Ini Pak Ibu sekalian, hati-hati dengan penyakit berbahaya ini. Orang kalau sudah terjangkiti sifat rakus, maka akan muncul kemaksiatan. Apa maksiat? Banyak yang lain. Ya, hanya masing-masing sifat itu kan saling berkaitan. Orang kalau rakus, dia rela menipu. Orang kalau rakus, dia rela memfitnah. Orang kalau rakus,
dia rela menyakiti siapa saja, Bapak Ibu sekalian, tidak peduli. Ya. Apa dampaknya jemaah rahimakumullah? Orang kalau sudah terserang penyakit rakus, ya, di antara dampak yang ditimbulkan, satu, orang kalau rakus, ya, kewaspadaan dan kehati-hatiannya lama. Karena nanti bayang dapet, pokoknya dapet sehingga ndak hati-hati. Aku salah, aku batunya ndak tahu leh. Kurang lama, ya. Jadi ndak waspada, ndak hati-hati mana leh. Kemudian yang kedua, orang kalau rakus, Bapak Ibu sekalian, dia tidak bisa berpikir jernih. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kenapa? Asal lai dapet, ya. Pokoknya lai dapet. Utak kau nak mau pikir mana lai, nanti pikir kau dapet. Rangkuh tari. Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi jemaah rahimakumullah, orang kalau terserang penyakit rakus, dia akan sulit bahagia. Walau orang rakus sulit bahagia, karena orang rakus tidak pernah pueh. Kalau ndak pueh, bilonya merasakan bahagia. Pi kecen tadi, dapet cie, nah duo, dapet duo lah pueh, belum. Ditambah cik lain, belum. Ditambah tak sampai lain, belum. Ya, tak puas. Kalau waktu itu Bapak Ibu sekalian dapat sesuatu, diberikan sesuatu, tapi tak kunjung puas, bilonya merasakan bahagia. Tak ada rasa bahagia lah. Itu dampaknya Bapak Ibu sekalian, hilang bahagia. Ya. Bahkan disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fajr, surah Al-Fajr itu surah 89, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kecintaannya kepada harta dengan cinta yang berlebihan. Tadi kan disebutkan rakus terhadap harta, cintonya ke harta ko balabihan, cintonya ko Bapak Ibu sekalian. Awak tak usah yang sederhana sajalah. Kalau awak membeli kendaraan baru, tak boleh kena hujan seketik lah ya. Kena hujan, dilap. Kumo seketik, dicuci. Awak belum mandi, onyo mandi dulu. Biarlah awak nak mandi, asal auto baru kau mandi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Lihatlah lah jawab pengalamannya dan lain-lain, harato anak lain Bapak Ibu sekalian. Kadang kalau cinta waktu lah berlebihan Bapak Ibu sekalian, cobalah akan hilanglah kebahagiaan awak adanya. Kan awak biari dek mamikian harato tadi itu. Biari dek mamikian pangkat dan jabatan tadi itu. Abi energi apa-apa kau dek mamikian padusi setiap hari. Bilonya bahagia lah. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian yang tak rakus, dapat istri yang satu ko cie dari awal cie sampai habis. Baajo bantu ibu ko nyo tarimo jo di apa ko. Baajo bantu apa ko nyo tarimo jo di ibu ko. Kayo sanang bangsa miskin. Ba mana lah berubah yang lain sebagainya. Ndak berubah. Kau tetap milikku. Tidak berubah-ubah. Kau tetap sayangku, istriku. Sampai kapanpun kau adalah istriku. Anak kau bahagia awak bah? Senang? Apa? Tubeknya sebenarnya tu. Jadi kalau awak tak jauh dari rakus, apa ubeknya? Di antaranya yang boleh usah buat itu. Pakai sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah hadiah. Alai kalau terhindar dari rakus, banyak-banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Jadi ada sifat qanaah, banyak-banyak awak bersyukur. Kalau bantu itu, ada kau rakus-rakuskan lagi. Dan ada kau selah solah balabiah. Tapi kalau nak bantu itu, dan ada rasa kurang, banyak rasa tak cukup. Ya. Kau makan cuy itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi paturi-turian mana?
Baraja awak makan secukupnya, bukan makan sekenyang-kenyangnya. Nah, kalau akan memang ada upameo aja tadi daripada balabiah. Kulu wasrabu wala tusrifu. Dipelesetkan artinya dari sebagian orang. Makan dan minumlah, jangan sampai balabiah. Ya, jadi soal makan secukupnya, banyak-banyak bersyukur. Ya, apa yang lagi yang paling penting? Supaya terhindar dari sifat rakus, lebih peka kita terhadap lingkungan. Maka kasih PK terhadap lingkungan. Misal, ada rakus terhadap makanan. Kanak-kanak cek-cek ada nak orang nalun makan, ada nak hendak makan, ada nak hendak dapat. Itu PK terhadap lingkungan nama tu. Jangan awak dapat 3 dan kawan tak dapat apa-apa dah. Bantu acok contoh waktu saat diklat kan, peserta diklat 30 orang. Lah di setting dek panitia jatah makan. Mulu ada nak dapat. Di masalahnya kira-kira tu. Itu kan dek rakus tadi tu. Acok tu ditampik diklat, peserta 30, ayam 30 potong, minuman 30 galeh. Kok ada nak dapat? Berarti ada nak rakus. Ada nak rakus. Lah, ada nak rakus kepada tadi Bapak Ibu sekalian, rakus lo kepada harta. Rakus beriku kanak-kanak lo calik-calik lo dan lain. Awak rumah lah dua, kawan tak berumah dah. Awak lah bantu ikut lah punya ini dan itu. Orang tak punya itu. Mangalah waktu kecil calik orang. Pak Ibu sekalian. Jadi kalau bantu itu, kalau banyak awak mencari lingkungan Pak Ibu sekalian, maka awak akan jauh dari itu. Anak awak buru-buru mana, anak awak kaja-kaja mana, lawa-labiah lah di awak. Orang tak punya dah. Ya, ini kan wujud syukur kan bantu itu tuh. Caliak ke bawah, jangan caliak yo ke atas tarui. Aku caliak yo ke atas, orang lah punya itu, orang lah punya itu, orang lah punya itu, orang lah punya itu. Dan awak, sehingga ikut rakus awak di buahnya. Salah satu yang diajar Nabi, beko ada doa. Allahumma ja'al ghina'i fi qalbi wa radibni fima 'indaka wa barik li fima razaqtani mimma haramta alayya. Aku doa supaya jauh dari sifat rakus. Ya Allah, jadikan kekayaanku di dalam hatiku. Bahasa Indonesia saya kenal loh. Jadikan kekayaanku di dalam hatiku. Kalau dalam hatiku kayu lapang. Kemudian senangkan aku terhadap sesuatu yang ada di sisimu. Senangkan hati kami ya Allah. Yang ada di sisimu senangkan hati kami. Kemudian berkati rezeki yang telah engkau berikan kepada aku. Rasakinan Allah agian kawaku nyuagi keberkahan dari Allah. Luar biasa kalau lah berkah rezeki awak. Terakhir, dan cukupkan aku dari sesuatu engkau halangi dariku. Ya, janganlah lain-lainnya nampak lain. Bini dan seorang kosel lah. Maksud tu kalau kami apa-apa kok dan ibu-ibu bantu ikolo. Yo buat awak dan seorang kosel lah. Yo tak bilang saya nama misahan. Itu doa awak kepada Allah. Kalau itu hilang sifat rakus. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.